بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, tiada hentinya kita mengucapkan puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Termasuk di antara kenikmatan itu adalah nikmat di bulan Ramadan ini. Demikian banyak kenikmatan yang kita rasakan, dan kita senantiasa berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dihapuskan dosa-dosanya, sehingga kita meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang besar, demikian pula yang kecil. Sebab merupakan kerugian dan kehinaan bagi seorang meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه أو أحدهما الكبر فلم يدخله الجنة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh hina dan sangat merugi seseorang yang apabila namaku disebutkan di sisinya lalu dia tidak bersalawat, tidak mengucapkan salawat kepadaku. Dan sungguh hina dan sangat merugi seseorang yang dia mendapati bulan Ramadan lalu dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh hina dan merugi seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya lalu itu tidak menyebabkan seorang anak itu masuk ke dalam syurga. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaatkan sisa-sisa waktu kita di bulan Ramadan ini untuk semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Wadhifatul Abdal Al-Musabaqatu ila Fadailil Amal, dan kita telah masuki bagian yang kedua, yaitu amalan-amalan yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang keutamaan menyolati jenazah seorang muslim dan mengantarnya hingga ke tempat pemakamannya, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala seorang muslim yang menyolati jenazah saudaranya muslim yang lain
dan mengantar jenazahnya hingga ke tempat peristirahatannya dengan syarat keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya. Berkata Fadilatul Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah taala wa ra'ah wa afahu an kulli su'in wa makruh. An Abi Hurairah fadlu ada'i zakah, keutamaan menunaikan zakat. Dan zakat termasuk di antara kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat, baik itu zakat mal, dan itu yang dimaksud. Demikian pula zakat yang lainnya, itu zakat al-fitr. Dan telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menunaikan zakat termasuk bahagian dari rukun Islam, dan bahkan dihalalkan untuk diperangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah memerangi orang-orang yang ada di zaman beliau di masa pemerintahan beliau, ketika sebagian mereka enggan membayar zakat yang dahulu mereka rutin membayarnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila telah mencapai dan memenuhi persyaratan, baik itu zakat emas, perak, atau yang senilai dengannya, demikian pula zakat-zakat yang lainnya dari zakat pertanian dan yang lainnya. Maka apabila telah memenuhi persyaratan, maka wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan zakat. Pentingnya menunaikan zakat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara perintah untuk menunaikan salat, mengerjakan salat, dan menunaikan zakat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Demikian pula termasuk di antara kewajiban zakat, yaitu zakat yang menyangkut bulan Ramadan, yang disebut dengan zakat al-fitr. Ada sebagian menyebut zakat al-fitrah. Meskipun dari sisi makna ini benar, namun dari sisi istilah dan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ungkapan yang lebih benar yaitu penyebutan zakat al-fitr, bukan fitrah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Sebab zakat al-fitr ini hubungannya dengan selesainya kaum muslimin dari menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka untuk melengkapi ibadah tersebut, setelah mereka meninggalkan bulan siyam, bulan Ramadan, memasuki waktu fitr, yaitu berbuka dari Ramadan, dari berpuasa di bulan Ramadan, maka disempurnakan dengan menunaikan zakat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan tuhratan lis-shaimi min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil masakin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan zakatul fitr, zakat al-fitr dari bulan Ramadan, yang tujuannya adalah untuk mensucikan seorang yang berpuasa dari hal-hal yang melalaikan, dari perbuatan sia-sia yang pernah dia lakukan ketika berpuasa, dan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka ini juga merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk menunaikannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang badu
datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia berkata, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan kepadaku satu amalan, apabila aku mengamalkannya maka aku mendapatkan jaminan surga. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya sedikit pun. Wa tuqimus shalah al-maktubah, dan engkau menegakkan salat wajib. Wa tuaddi zakat al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Qala, jawab Badui ini, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hada." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambah dari apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang Badui ini kembali meninggalkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka beliau pun mengatakan, "Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannati falyanzur ila hadha." Barang siapa yang ingin untuk melihat seseorang yang orang itu termasuk di antara penghuni surga, maka hendaknya dia melihat kepada orang ini. Yani Rasulullah alaihi salatu wassalam mengisyaratkan kepada orang Badui tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka perhatikan di dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan yang apabila amalan-amalan ini ditegakkan oleh seorang muslim, maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Apabila seorang jujur dalam mengamalkan amalan ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jaminannya adalah surga. Dan di sini beliau menyebutkan salah satu dari amalan tersebut yang beliau jadikan sebagai syahid, yaitu menunaikan zakat. Bahwa menunaikan zakat termasuk di antara penyebab masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah. Masuknya seorang hamba ke dalam jannah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang dari penduduk surga, silahkan dia melihat kepada orang ini yang istiqamah, kokoh dalam menegakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, maka dia mengerjakan. Dia tidak mengurangi dan tidak menambah dari kewajiban yang dia amalkan. Maka dia mendapatkan jaminan surga. Dia mendapatkan jaminan surga. Sebaliknya, seorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat, lalu dia tidak mengeluarkan zakat. Dia punya harta, lalu kemudian dia tidak mengeluarkan bahagian dari harta tersebut sebagai zakat, maka dia diancam harta yang dia miliki statusnya sebagai kanz. Al-kanzu yaitu harta yang tidak dikeluarkan zakat dari harta tersebut. Dan orang-orang yang memiliki kanz ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar gembira untuk mereka, di mana mereka akan mendapatkan azab, siksaan dalam neraka jahanam. Dalam surah At-Taubah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فيقوى بها جباههم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Orang-orang yang melakukan kanz,
Kata para ahli tafsir, yang dimaksud kanz yaitu harta yang tidak dikeluarkan zakat darinya dalam keadaan dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu disebut kanz. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, lalu mereka tidak menginfakkannya, tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kabar gembira kepada mereka. Kabar gembira itu adalah azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari mereka akan dipanasi dengan panasnya api neraka dalam neraka jahanam. Lalu kemudian disetrika punggung-punggung mereka, lambung-lambung mereka. Demikian pula ya, zuhur, junubuhum wa zuhuruhum. Lalu dikatakan hadza ma kanaztum. Ini disebabkan karena kalian menyimpan kanz. Maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan tersebut, dan kalian tidak mengeluarkan darinya zakat yang diwajibkan kepada kalian. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diwajibkan untuk menunaikan zakat lalu dia tidak mengeluarkannya, termasuk di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa barang siapa yang mengamalkan yang wajib dan dia tidak menambah dari amalan wajib tersebut, maka itu sudah cukup. Dan dia mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak menambah dengan amalan-amalan sunnah. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu kita mengetahui bahwa tidak ada jaminan bagi kita pada saat kita mengamalkan amalan yang wajib, apakah Allah menerima amalan kita. Berbeda dengan orang Badui ini. Sudah ada berita gembira dari Nabi SAW. Siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk surga, lihat kepada orang ini. Beliau telah mendapat tazkiyah dari Nabi SAW. Kita tidak ada berita sama sekali. Tidak ada jaminan. Ya, jangan sampai kemudian misalnya ada yang mengatakan, sudah saya mengikuti Badui ini saja, pokoknya ngamalkan yang wajib saja, enggak usah yang sunnah. Nah, tidak usah mengerjakan rawatib, tidak usah mengerjakan amalan sunnah-sunnah yang lain. Yang wajib itu sudah cukup. Ya memang sudah cukup. Akan tetapi ma'asyiral rahimakumullah, apakah kita bisa menjamin apa yang kita amalkan itu murni diterima Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang batal. Jangan-jangan kita sholat riya, jangan-jangan kita melakukan suatu amalan ternyata amalan itu kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk menambah dengan amalan-amalan nawafil yang menjadi penyempurna dari apa yang kita amalkan dari yang wajib. Fadlu sadaqah, keutamaan bersedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin." Barang siapa yang bersedekah yang senilai dengan satu kurma, min kasbin thayyibin, dari penghasilan yang halal. Perhatikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Yang dimaksud sedekah di sini yang sifatnya apa yang lebih dari yang wajib, kita disunnahkan. Maka keutamaannya sangat banyak sekali. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, barang siapa yang bersedekah yang senilai dengan satu kurma dari penghasilan yang halal, wala yaqbalullah illa thayyib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah kecuali dari yang halal, yang baik. Perhatikan di dalam hadis ini kita mengetahui bahwa seseorang yang bersedekah, berapapun yang disedekahkan, itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu. Ya. Sekecil apapun itu. Bersedekah.
meskipun dengan sebiji kurma. Sebab kadang-kadang kita menganggap, wah, kalau kita kasih orang ini, waduh sedikit sekali, eman-eman. Oh tidak, masyaallah rahimakumullah. Selama itu bermanfaat, maka itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kasih seorang 1 gelas air minum, sedekah. Alhamdulillah. Itu bermanfaat. Nah, 1 biji kurma bermanfaat. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bersedekah dengan 1 biji kurma. Sehingga ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat yang lain beliau bersedekah dengan 3 biji kurma, dalam riwayat yang lain disebutkan 1 biji kurma. Nah, dan ada kemungkinan bahwa itu kejadian bukan sekali, mungkin 2 kali. Ada seorang ibu datang dengan membawa 2 anaknya. Lalu dia meminta, dia fakirah, wanita miskin, tidak punya harta, minta makanan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencari makanan di rumahnya, enggak ada lagi kecuali 3 biji kurma. Subhanallah, 3 biji kurma di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kulkas, enggak ada makanan yang lain, kurma 3 biji. Mungkin kita bilang 3 biji untuk apa ini 3 biji? Nah, tapi subhanallah, Aisyah berikan. Lalu kemudian dia berikan satu persatu. Satu anaknya yang diberikan pada yang pertama, kemudian yang satunya lagi diberikan pada yang kedua. Saking laparnya itu langsung dimakan kurma itu. Berarti tinggal 1. Ini mestinya untuk ibunya. Ibunya kan juga kelaparan. Nah, ketika beliau ingin makan, anaknya merengek, minta lagi. Akhirnya dipotong 2. Setengahnya dikasih 1 anaknya, setengah lagi diberikan pada yang lain. Ibunya tidak mendapatkan apa-apa. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Subhanallah, sedikit. Naam. Jangan kita menganggap ringan, menganggap remeh. Sedikit yang kita berikan pada saudara kita, apalagi ketika seorang itu benar-benar membutuhkan, berikan. Nah, namun dengan syarat apa yang diberikan itu dari kasbun thayyib, dari penghasilan yang halal. Allah tidak akan menerima sedekah seseorang dari penghasilan yang haram. Seorang koruptor misalnya, dia berhasil mencuri harta sebanyak 100 miliar. Maka dia ingin bangun masjid 1 M. Bangun masjid 1 M, megahnya luar biasa. Ya, disumbangkan 1, 2 atau 5 miliar sekalian. Ya enggak ada apa-apanya, 5 miliar, dia dapat 95 miliar. 5 miliar dibangun masjid, Masya Allah. Megah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima? Allah tidak menerima. La yataqabbalullah illa min kasbin thayyib. Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang halal. Harta yang halal. Nah, seorang profesinya jadi penyanyi. Nah, dan bernyanyi dalam Islam haram. Penghasilannya ya, buka acara konser dapat penghasilan. Nah, pundi-pundi harta luar biasa disumbangkan untuk bangun masjid atau yang semisalnya. La yaqbalullah illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang halal. Wa inna Allah yataqabbaluha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dengan keridhaannya dengan tangan kanannya. Maka hadis ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Sebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang sahih.
Dan dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa kilta yadayhi yaminun, kedua tangan Allah itu kanan. Thumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala terus mengembangkan sedekah itu untuk pemiliknya. Jadi apa yang dia sedekahkan berapapun itu terus dikembangkan oleh Allah, semakin bertambah. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah seorang kalian memelihara faluwahu, anak kuda. Dalam riwayat yang lain disebutkan fasilahu, anak unta. Hatta takuna mithlal jabal, sampai dia terus berkembang dari sedekah yang dia berikan itu, yang tadinya senilai 1 biji kurma, sehingga berkembang sampai sebesar gunung, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang apabila dia bersedekah dengan penuh keikhlasan, sekecil apapun yang disedekahkan bermanfaat. Yang senilai dengan 1 biji kurma bisa berkembang sampai seperti gunung. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus melipat gandakan pahala hamba tersebut ketika dia bersedekah. Oleh karena itu, di dalam Islam bersedekah termasuk di antara amalan yang terbaik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang terbaik? Kata beliau, an taqra as-salam, an tut'ima at-ta'am wa an taqra as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr, engkau memberi makan, yakni dalam bentuk sedekah atau yang semisalnya, dan engkau mengucapkan salam kepada orang kamu kenali dan yang tidak kamu kenali. Maka hadis ini tentu seharusnya menjadi penyemangat untuk diri kita, semangat untuk bersedekah. Ya, dan jangan kita merasa bahwa apa yang kita sedekahkan ini terlalu sedikit, itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina rajulun bifalatin minal ard, tatkala ada seorang bifalah yang berada di falah, yakni tanah yang kosong, ya, apakah padang pasir atau yang semisalnya tanah lapang, itu disebut falah. Ketika ada seorang berada di tanah kosong minal ard, dari bumi ini, fa sami'a sautan fi sahabah, tiba-tiba orang ini mendengarkan ada suara dari awan. Ada suara dari awan. Yang suara itu mengatakan isqi hadiqata fulan. Ya. Alirkan air di kebunnya si fulan. Jadi ada suara dari awan. Nah, lalu dari suara itu terdengar mengatakan alirkan air, yakni turunkan hujan, turunkan air di kebunnya si fulan. Setelah terdengarnya suara ini, fatanahha dzalika as-sahab, maka awan itu pun berjalan, terus berjalan. Subhanallah. Fa afragha ma'ahu fi harrah, setelah tiba di tempat yang dimaksud, maka tiba-tiba awan ini pun mengeluarkan airnya, tumpah, hujan lebat. Lalu air tersebut jatuh di harrah. Harrah itu adalah tanah yang keras, ya, yang berbatu, sehingga ketika air itu turun ke tempat tersebut, maka tempat ini menampung, tanah ini menampung air, tanah yang berbatu. Fa idza syarjatun min tilka syiraj qad istau'abat dzalika al-ma' kullah, dan ternyata di situ ada syarjah. Syarjah itu sumber penampungan air yang nanti dia akan mengalirkan ke tempat-tempat yang rendah. Nah,
Ternyata setelah hujan itu turun dari awan, maka tempat penampungan air tersebut telah penuh disebabkan karena turunnya air tersebut. Telah penuh dengan air. Lalu kemudian setelah itu kan air itu mengalir dari tempat yang paling tinggi kemudian turun ke tempat-tempat yang lebih rendah. Fatatabba'al ma'. Maka dia, orang ini yang tadi mendengarkan suara dari awan, dia berusaha untuk mencari tahu kemana air ini mengalir, kemana arahnya. Terus dilihat. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi, maka ketika dia mengikuti, maka dia mendapati ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di kebunnya. Yuhawwilu al-ma' bimishatihi, di mana dia berusaha untuk mengarahkan air itu dengan mishah. Mishah itu semacam gayung atau yang semisalnya. Ya, jadi dengan alat tersebut dia mengarahkan kemana dia menginginkan air tersebut. Nah, faqala lahu, maka ketika dia melihat hamba Allah itu, dia pun mendatangi orang tersebut. Lalu dia bertanya, "Ya Abdullah, masmuka?" Wahai hamba Allah, siapa namamu? Qala, jawab orang ini yang di kebun, fulan. Nama saya si fulan. Tidak disebutkan namanya di sini. Dan para ulama menjelaskan bahwa kadang-kadang memang tidak disebutkan suatu nama dalam sebuah riwayat karena penyebutan nama pun bukan suatu hal yang begitu penting. Ya. Si fulan lil ismi alladhi sami'a fi sahabah. Ternyata nama yang disebut oleh orang tersebut itulah nama yang dia dengarkan ketika dia mendengarkan suara dari awan itu. Isqi hadiqata fulan. Belikan air kepada kebunnya si fulan. Fulan ini jadi disebutkan dari suara awan tersebut nama yang nama ini sesuai dengan nama orang itu. Ya. Faqala lahu, ya Abdullah, lima tas'aluni an ismi. Maka orang ini yang berada di kebun itu pun balik bertanya. Dia mengatakan, wahai hamba Allah, kenapa kamu bertanya kepadaku tentang namaku? Ya. Ada apa? Faqala, maka hamba Allah ini mengatakan, inni sami'tu sautan fis sahabi alladhi hadha ma'uhu. Sesungguhnya tadi aku mendengarkan ada suara yang berasal dari awan, yang ini sudah airnya ini. Yang tadinya turun, menurunkan hujan. Ini airnya. Tadi saya mendengarkan suara itu dari awan. Yaqul, suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan lismika. Dia mengatakan, alirilah kebunnya si fulan. Lalu dia menyebut nama kamu itu fulan, itu maksudnya nama kamu. Maka dia pun merasa kagum. Ini mesti ada sesuatu. Ada amalan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala ini sampai awan pun ridha kepadanya. Terdengar suara, perintahkan untuk diarahkan. Ada kemungkinan itu suara malaikat, ya. Nah, sebab kemanapun awan itu pergi dan diarahkan kemana hujan itu turun, itu semua berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggiringnya adalah para malaikat ke arah di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di mana diturunkannya hujan. Fama tasna'u fiha? Lalu hamba ini pun bertanya kepada seorang yang disebut namanya tadi dari awan itu. Apa sih yang kamu kerjakan? Amalan apa yang kamu lakukan? Qala, maka hamba Allah ini mengatakan, amma idh qulta hadza, adapun kamu sudah mengatakan ini, dalam riwayat yang lain idza qulta hadza, adapun jika kamu telah mengucapkan hal itu, dan kamu bertanya kenapa engkau mendapatkan keutamaan tersebut sampai nama kamu disebut, fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Kata beliau, saya melihat apa yang keluar darinya. Ya, yakni apa yang menjadi hasil dari kebunnya itu. Ketika menghasilkan sehingga dia pun memanennya, fa atasaddaqu bi thuluth. Maka sepertiganya saya sedekahkan. Statusnya sebagai sedekah. Wa akulu ana wa iyali thulutha. Adapun sepertiga yang lainnya untuk saya dan keluarga saya. Saya makannya dan keluarga saya.
wa aruddu fiha thuluthahu, adapun sepertiga yang berikutnya saya kembalikan lagi, jadikan sebagai benih untuk kembali menanam yang baru. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Subhanallah. Lihat keutamaan seorang yang bersedekah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada hartanya. Nah, diberikan kemudahan, ya, diberikan air. Nah, dan ini juga merupakan berkah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa berkah itu akan turun dari Allah Subhanahu wa taala dan akan keluar dari dalam bumi disertai dengan ketaatan. Termasuk di antara bentuk ketaatan itu adalah sedekah. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalaulah sekiranya penduduk kampung itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan berkah-berkah, kebaikan yang melimpah ruah yang datang dari langit dan dari dalam bumi. Mereka akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka diberi kenikmatan diganti dengan kekufuran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka di dunia sebelum di akhirat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul bakhili wal munfiq kamathali rajulaini." Permisalan orang yang kikir dan orang yang suka berinfak adalah perumpamaan dua orang laki-laki, alaihi majubbatan min hadid, yang keduanya memakai pakaian jubah yang terbuat dari besi. Ya, ibaratnya seperti dua laki-laki, masing-masing dari laki-laki tersebut memakai pakaian dari besi, dan pakaian itu min thadjihima ila taraqihima. Pakaian itu dikenakan pada tubuhnya dimulai dari tadi bagian payudaranya, dari dadanya ila taraqihima sampai ke turquwahnya. Turquwah itu tulang selangka, ya, sampai ke bahunya. Itu terikat, ya, dalam keadaan dia terkurung dengan baju tersebut yang terbuat dari besi. Fa ammal munfiqu fala yunfiqu illa sabaqat aw waffarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharah. Adapun orang yang suka berinfak, maka tidaklah dia berinfak melainkan bajunya akan semakin meluas sehingga memberikan kelapangan kepada kulitnya, sehingga nampaklah, ya, jari jemarinya dan nampak seluruh tubuhnya. Akhirnya dia terbebas dari pakaian yang terbuat dari besi itu. Akhirnya dia bebas bergerak. Nah, semakin dia berinfak semakin terlepas, semakin dia berinfak semakin meluas. Nah, sehingga dia menjadi seorang yang lapang dalam kehidupannya, dilapangkan rezekinya, diberi sifat qanaah, Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, dan dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lainnya ketika di akhirat. Naam. Wa ta'fu atharah, yang dimaksud di sini adalah, ya, menyebabkan terpenuhi ke seluruh tubuhnya. Nah, sehingga dia semakin terbebas dan menjadi lapang dan memenuhi seluruh tubuhnya sampai pakaian tersebut menutupi bagian-bagian jarinya. Tukhfi bananahu wa ta'fu atharah. Yang dimaksud athar di sini adalah sairul jasad, seluruh tubuhnya, seluruh bagian tubuhnya, sehingga dia memakai pakaian tersebut dia merasa lapang, bebas. Nah, tidak dalam keadaan terjepit,
Jadi Nabi SAW menggambarkan kondisi pakaian tersebut awalnya sempit, dari dadanya, dari payudaranya sampai ke bahunya. Dia berinfak meluas, semakin lapang, sampai kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Ya, sehingga dia bergerak bebas. Nah, sehingga seluruh tubuhnya itu pun dalam keadaan tertutupi dengan pakaian tersebut. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang kikir, enggan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha. Adapun orang yang kikir itu tidaklah dia menginfakkan sesuatu dari apa yang dia miliki dari harta, melainkan semakin menyempit tempatnya. Ya, setiap lingkaran-lingkaran yang menutupi tubuhnya itu semakin sempit. Fa huwa yuwasi'uha wa la tattasi'. Dia ingin melapangkan dirinya, sementara pakaian itu semakin menyempitkan tubuhnya, sehingga dia merasa dadanya itu sempit. Nah, sehingga kehidupannya pun disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya harta, dia memiliki harta, tapi harta itu tidak membawa berkah dalam kehidupannya. Namun menjadi mamhukul barakah, hilang barakah dari harta yang dia miliki. Disebabkan karena al-bukhul, bakhilan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kebakhilan, kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini juga termasuk di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Marthad ibn Abdullah al-Muzani qala, dan dari Marthad bin Abdullah al-Muzani beliau berkata, kana awwalu ahli Misr yaruhu ila al-masjid wa ma ra'aituhu dakhilan al-masjid qattu illa wa fi kummihi shadaqatun. Ya. Dahulu ada orang Mesir. Entah yang dimaksud di sini Mesir ataukah Mesir di sini ada satu Madinah, yakni kota secara umum. Nah, ada salah seorang penduduk kota yang berangkat ke masjid. Kata beliau, dan aku tidak pernah melihat orang tersebut ketika dia masuk ke dalam masjid, melainkan di kumnya itu ada sedekah. Yang dimaksud kum itu ini, apa ini namanya? Hah? Apa ini? Hah? Lengannya. Nah, ya. Jadi kalau pendek itu namanya kum qasir. Nah, kalau panjang namanya kum tawil, kumun tawil. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau beli sesuatu di Arab Saudi misalnya, nanti ditanya kalau mau beli pakaian kum qasir atau kum tawil, mau yang pendek, lengannya pendek atau yang panjang, kumun. Nah, illa wa fi kummi sadaqah, melainkan di lengannya itu disimpan sedekah. Setiap kali dia masuk masjid mesti bawa sedekah. Nah, ada saja yang dia bawa, ada saja. Kata Marthad, orang ini imma fulus, kadang-kadang dia bawa duit ditaruh di lengannya, wa imma khubuz, kadang-kadang bawa roti, wa imma qumh, kadang-kadang bawa gandum. Yang jelas ada saja. Hatta rubbama ra'aitul basala yahmiluhu, sampai kadang-kadang aku pernah melihat dia bawa bawang. Bawangnya dibawa. Ya. Asal jangan bawa bawang mentah. Nah, ya. Karena bawa mentah masuk ke masjid ada hukum tersendiri, ya. Baunya yang kurang enak. Naam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akala basalan aw thuman aw nahwahuma fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Barang siapa yang makan bawang, yakni yang dimaksud bawang mentah, bawang putih, bawang merah atau yang semisalnya,
Nah, jangan dia mendekati masjid. Sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu apa-apa yang manusia secara umum terganggu darinya. Nah, jadi hamba Allah ini bawa apa saja yang bisa dia bawa, ada saja. Subhanallah. Qala fa aqulu, lalu aku berkata, ya Abul Khair, inna hadha yuntinu thiyabak, wahai Abul Khair. Jadi dia memanggil Abul Khair. Sesungguhnya ini akan mengotori pakaianmu. Kotor kan kalau ditaruh di situ. Ya, bawa roti masukkan dalam lengan, bawa bawang, bawa macam-macam dimasukkan di lengan. Ini akan mengotori pakaianmu. Fa yaqulu ya Ibnu Habib. Wahai Ibnu Habib. Ini panggilan kecintaan, panggilan keakraban. Amma inni lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bihi ghairah. Ketahuilah bahwa aku tidak menemukan sesuatu di rumahku, ada sesuatu yang aku bisa bersedekah dengannya kecuali ini. Ini hanya ini yang bisa aku sedekahkan. Dia semangat untuk bersedekah, sementara hartanya sedikit, tapi dia terus bersedekah. Dia berusaha setiap kali datang ke masjid membawa sesuatu. Innahu haddatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya ada seorang sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dhillul mu'mini yaumil qiyamati shadaqatuhu, yang menjadi naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Akan menjadi naungan yang akan melindungi seorang hamba di saat tidak ada perlindungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk naungan itu adalah ketika seseorang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata siapa saja bisa bersedekah. Apa saja yang dia dapatkan di rumah, bawang, roti, ada mentega, ada keju ya, bawa keju. Ada pisang goreng ya, bawa pisang goreng. Ada kurma, bawa kurma. Apa saja. Tiap hari masuk ke masjid, bawa sesuatu. Subhanallah. Ya. Kalau ini dipraktekkan, setiap datang ke masjid, setiap para penghuni rumah datang, enggak kelaparan santri-santri. Yang satunya bawa bawang, yang satunya lagi mikir bawa apa lagi nih, bawa minyak goreng, yang satunya bawa pisang mentah, sudah jadi pisang goreng. Nah, subhanallah. Lihat sahabat ini, orang ini. Begitu dia mendengarkan ada seorang sahabat menyampaikan hadis, dia amalkan, subhanallah. Padahal dari sisi harta, ya, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang ada sekarang ini. Semuanya buka kulkas kan ada semua itu. Nah, kadang-kadang ada telur mentah, ada yang sudah matang, kadang-kadang ada macam-macam kan. Buka, pergi sholat, asal jangan dipecahin, dimasukkan ke jubahnya pecah gitu. Nah, masukkan ya. Bawa, kasih santri, nih saya cuma punya 1 biji telur, alhamdulillah bermanfaat. Nah, yang satunya bawa telur matang, kasih, saya punya 1 aja, sudah manfaat insyaallah taala. Masyaallah. Fadlu man gharasa aw zara'a fa ukila minhu, keutamaan orang yang menanam sesuatu atau bersawah, berladang, lalu hasilnya itu dimakan. Dimakan oleh apa saja? Apakah burung? Atau mungkin ada hama yang memakannya? Atau mungkin ada hewan-hewan yang perusak tanaman memakannya? Apa saja? Itu tetap akan bernilai sedekah. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman atau ya, kurang lebih sama ya, menanam satu tanaman apa saja. Ya, pohon yang besar ataukah tanaman yang kecil, sawah, ladang, kebun dan yang semisalnya, apa saja yang dia tanam, melainkan apa yang dimakan oleh burung atau yang dimakan oleh manusia atau yang dimakan oleh hewan, maka itu akan menjadi sedekah bagi si penanamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan bercocok tanam. Ya, dalam bentuk sawah, ladang, kebun, apa saja. Tanam, apa yang bisa ditanam. Kenapa? Karena hasilnya tetap akan bernilai sedekah. Tidaklah mesti ketika seorang menanam satu tanaman lalu kemudian semakin membesar, lalu kemudian menghasilkan buah, lalu dia mengambil buahnya, buah ini disedekahkan baru bernilai sedekah. Tidak. Tapi sedekah itu sifatnya umum. Dia baru menanam, tiba-tiba ada hewan yang merusak dan memakannya habis. Insya Allah itu bernilai sedekah baginya. Ya tanam lagi. Nah, ya dimakan lagi, ada burung makan. Alhamdulillah sedekah. Ya, tanam lagi. Itu tanam lagi, sudah mulai. Masya Allah, dia tanam pohon mangga misalnya. Berkembang sampai berbunga, sampai berbuah. Nah, siap-siap untuk dipanen besok. Ketika esokan harinya sudah habis, diambil oleh pencuri. Ya sabar sudah. Insya Allah itu bernilai sedekah. Meskipun sifatnya tidak halal dia mengambilnya. Tapi bagi yang menanamnya tetap bernilai sedekah. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu fa huwa lahu sadaqah wa ma suriqa minhu fa huwa lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu bi sadaqah." Tidaklah seorang menanam satu tanaman lalu kemudian apa saja yang memakannya maka itu bernilai sedekah baginya. Apa saja yang dicuri dari tanaman itu bagi yang menanamnya bernilai sedekah. Dan apa saja yang berkurang dari tanaman tersebut, batangnya, daunnya, buahnya, melainkan itu menjadi sedekah bagi yang menanamnya. Alhamdulillah. Ternyata banyak cara untuk bersedekah. Nah, sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah secara rahasia itu akan menghilangkan, memadamkan kemurkaan Allah Ar-Rabb Jalla wa Ala. Hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah secara diam-diam, bersedekah secara rahasia itu akan memadamkan kemurkaan Rabb, menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Qala fil 'Allamah Al-Albani, berkata Al-Allamah Al-Albani dalam mengomentari riwayat ini, ruwiya min hadits Abdullah bin Ja'far wa Abi Sa'id Al-Khudri wa Abdullah bin Abbas wa Umar bin Al-Khattab wa Abdullah bin Mas'ud wa Ummi Salamah wa Abi Umamah wa Muawiyah ibn Haidah wa Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan dari para sahabat. Dari Abdullah bin Ja'far, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ummu Salamah, Abu Umamah, Muawiyah ibn Haidah dan Anas bin Malik. Menunjukkan bahwa jalur riwayat ini sangat banyak sekali dari para sahabat. Wa qala ba'da takhrij hadithihim wal kalam alaih, dan Al-Albani rahimahullah berkata setelah menyebutkan jalur-jalur dari hadis ini dan membicarakannya, kata beliau, wal haditsu bi majmu'i turuqihi wa syawahidihi sahihun bila raib. Hadis ini dengan berbagai kumpulan dari jalur-jalur riwayatnya dan penguat-penguatnya, hadis ini sahih, tidak perlu diragukan tentang kesahihannya. Bal yulhaqu bil mutawatir 'inda ba'dil muhadditsin al mutaakhirin, bahkan sebagian orang-orang terbelakang dari para muhaddits menganggap ini termasuk di antara hadis mutawatir. Disebutkan oleh beliau dalam silsilah al-hadits sahihah.
nomor 1908. Nah, perhatikan di dalam riwayat ini menjelaskan tentang keutamaan seorang yang bersedekah secara diam-diam. Dan ini merupakan keutamaan yang besar, menghilangkan kemurkaan Allah. Yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang mereka akan diberi naungan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka taala. Di antara 7 golongan itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, menunjukkan bahwa dia bersedekah secara sir, secara diam-diam, secara rahasia. Lalu apa hukumnya seorang bersedekah secara terang-terangan? Dua-duanya diperbolehkan, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dua-duanya diperbolehkan. Bersedekah secara terang-terangan, bersedekah secara diam-diam, masing-masing punya keutamaan, dengan syarat seorang mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam suratul Baqarah Allah Jalla wa Ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan. Sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka di malam dan di siang hari, secara rahasia atau secara terang-terangan. Secara terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut dan sedih yang akan mereka alami. Maka ayat ini menjelaskan diperbolehkan seorang bersedekah secara terang-terangan, demikian pula secara diam-diam. Namun telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa asal hukum dari amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah adalah mengerjakannya secara tersembunyi. Itu asal hukumnya. Mengerjakan secara tersembunyi. Tidak ada yang melihatnya, itu lebih afdal. Tidak ada yang melihat, itu lebih afdal. Dan telah kita sebutkan hadis-hadis dan ayat yang menjelaskan tentang hal ini. Namun apabila ada kemaslahatan, ya, misalnya ingin mengajak orang untuk berbuat kebaikan agar mereka mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan, maka dalam hal ini, ya, menampakkan itu lebih afdal. Apabila ada maslahat, man dalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan seorang pada kebaikan maka dia seperti orang yang melakukannya. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Namun asal hukumnya seorang bersedekah secara rahasia, tidak ada orang mengetahui, maka dia mengeluarkan apa yang dimiliki dari kelebihan harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan bermanfaat baginya, menghilangkan kemurkaan Rabb dan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, qultu, aku mengatakan, wa hadzal haditsu haditsun azim. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Yab'atsu fi nufusil muslimin ar-raja fi ridha Allah wa maghfiratihi wa rahmatihi wa ta'yidihi wa nasrihi wa difa'ihi anhum. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali, akan membangkitkan dalam jiwa-jiwa kaum muslimin perasaan berharap untuk menggapai ridha Allah, mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah, rahmatnya, kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Lianna Allah idza rafa'a ghadabahu 'anil 'abd anzala 'alaihi minal birri wal altaf ma lam yakun fil husban. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemurkaannya dari seorang hamba sehingga Allah ridha kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berbagai macam jenis kebaikan, ya, dan berbagai macam kelembutan dan rahmatnya, sesuatu yang terkadang kita sendiri tidak menyangka, ya. Sebab kalau Allah tidak murka pada seorang hamba berarti Allah ridha kepadanya.
Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba, maka Allah akan membimbingnya, Allah akan memeliharanya, Allah akan berikan pertolongan kepadanya sehingga hidupnya menjadi penuh berkah. Ini keutamaan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Fajtahid ayyuhal mutasaddiq, maka wahai orang yang suka bersedekah, bersungguh-sungguhlah kamu fil israri fis sadaqah, untuk bersedekah secara rahasia. Wajtahid fi an tu'tiha man yastahiquha, dan hendaknya kamu bersungguh-sungguh untuk memberikan apa yang kamu miliki dari sedekah tersebut kepada orang yang benar-benar berhak untuk mendapatkannya. Fadlu it'amit ta'am, keutamaan memberi makan kepada orang yang membutuhkan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam apakah yang paling baik? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenali dan orang yang kamu tidak kenali. Engkau memberi makan, anjuran untuk memberi makan. Apalagi kalau seorang itu membutuhkan makanan tersebut. Membutuhkan makanan tersebut. Dia miskin dan dia butuh makan. Ya. Atau secara umum memberi makan dalam bentuk undangan, mengundang seorang untuk makan bersamanya, maka itu juga merupakan keutamaan. Dan yang lebih afdal bagi dia, dia berusaha untuk mencari orang yang saleh, sehingga tidak ada yang memakan dari makanannya kecuali orang yang nampak kesalehannya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum beri makan termasuk di antara amalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Salam qala, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau ini dahulu seorang Yahudi, kemudian setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan keislamannya. Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, injafalan nasu qibalahu, maka manusia pun mereka berbondong-bondong mendatangi beliau, mendatangi Rasulullah alaihi wasallam. Mereka menyatakan keimanannya dan beriman, percaya kepada apa yang beliau bawa. Waqila, lalu kemudian dikatakan, qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tiba Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa orang lain memberitakan tentang kedatangan Rasulullah alaihi wasallam dari seluruh penjuru kota Madinah. Yang sini sibuk memberitakan tentang kedatangan Rasulullah, yang sana juga mereka sibuk memberitakan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah menjadi gempar. Sementara di kota Madinah itu masih ada orang-orang musyrik, masih ada orang-orang dari ahlul kitab. Nah, termasuk di antaranya Abdullah bin Salam. Thalatha, 3 kali mereka mengucapkan itu. Faji'tu fin nasi li'anzur, maka aku pun datang bersama manusia untuk melihat. Ini yang mana itu yang dikatakan Rasulullah. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin, maka tatkala aku melihat wajahnya, maka aku pun yakin dan mengetahui bahwa wajahnya tidaklah menunjukkan wajah bahwa dia seorang pendusta. Nampak dari wajahnya cahaya kebenaran dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi anqal, maka yang paling pertama yang aku dengarkan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah tali silaturrahmi, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian mendapatkan balasan masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan ada penguat-penguat yang lainnya yang menguatkan riwayat ini menjadi sahih.
Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Fadlu husnil mutalabati bid-dain wat tajawuzi 'anil mu'sir. Keutamaan baiknya seorang dalam menagih hutang dan memaafkan orang yang kesulitan. Nah, ini penting. Ya, khususnya bagi mereka yang suka meminjamkan duitnya kepada yang lainnya. Nah, kalau nagihlah dengan cara yang baik. Jangan bawa preman. Nah, kalau seorang dalam keadaan mu'sir, beri maaf, kasih tempo. Dan bagi yang berhutang juga, jangan seenaknya. Ya, mentang-mentang ada maaf dari pemilik duitnya, ya sudah, ditunda-tunda. Nah, dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk melunasi hutangnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum." Para malaikat menerima ruh seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kalian. Malaikat mengambilnya. Qalu, lalu kemudian mereka bertanya kepada ruh itu, "Amilta minal khairi syai'a?" Apakah ada amalan yang baik yang pernah kamu amalkan? Qala, kata ruh ini, kuntu amru fityani ay yunzirul mu'sira wa yatajawazu 'anil musir. Ya. Dahulu aku perintahkan kepada fityani, yakni pada budak-budakku, kepada pesuruh-pesuruhku, agar mereka memberi tempo kepada orang yang kesulitan. Memberi tempo kepada orang yang kesulitan. Wa yatajawazu 'anil musir, dan memberi memaafkan, yakni membiarkan, ya, kepada seorang yang berhutang tersebut kemudian dia sudah tidak mampu. Nah, yang merasa kesulitan diberi tempo, beri kesempatan kapan dia mampu untuk membayarnya. Nah, dan memaafkan sebagiannya. Nah, ada yang berhutang, dimaafkan, sudah, enggak usah bayar. Qala, lalu kemudian malaikat itu mengatakan, fatajawazu an, sudah, kalau begitu maafkan dia. Menunjukkan bahwa memberi kemudahan pada seorang yang dalam keadaan kesulitan, baik dalam hal hutang atau yang semisalnya, termasuk di antara amalan yang membebaskan orang dari siksaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Abi Qatadah anna Abu Qatadah talaba ghariman lahu. Dari Abdullah bin Abi Qatadah bahwa Abu Qatadah mencari orang yang pernah berhutang kepadanya. Kalau dicari, mana si fulan? Nah, yang pernah berhutang kepadanya. Mungkin waktu itu sudah jatuh tempo sehingga orangnya dicari. Fatawara anhu. Sementara orang yang akan ditagih ini berusaha menyembunyikan diri. Itu Abu Qatadah berusaha cari jalur yang lain biar tidak ketemu. Ya. Biasanya orang kalau dililit hutang, ya, melihat orang tukang tagihnya itu seperti satu hal yang menyeramkan. Dia berusaha untuk mencari jalur yang lain sehingga tidak bertemu dengan orang yang akan menagihnya. Tsumma wajadahu, akhirnya ketemu juga. Nah, dia berusaha menghindar tapi akhirnya ketemu juga. Faqala, lalu kemudian orang ini mengatakan, ini mu'sir, saya ini masih dalam keadaan kesulitan, belum bisa ngelunasi hutang saya. Faqala, kata Abu Qatadah, Allah, demi Allah kamu janji benar, jujur kamu. Qala, Allah, demi Allah, bahwa saya dalam keadaan kesulitan. Qala, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min karabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sir aw yad'anhu. Barang siapa yang senang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaknya dia memberi tempo kepada orang yang kesulitan atau maafkan sekalian. Maafkan dia. Sudah enggak usah lunasi hutangnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan ini di antara hadis-hadis yang sekian banyak hadis datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan
seorang yang memberi kesempatan kepada orang yang kesulitan. Sebab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam masalah hutang piutang ini dibangun di atas ta'awun, saling tolong menolong. Ada seorang kesulitan, kita berusaha untuk menghilangkan kesulitannya. Oleh karena itu, dalam hutang piutang ini tidak boleh dijadikan sebagai pintu bisnis. Ya. Nah, jangan sampai, karena zaman sekarang ini subhanallah, apa saja dijadikan bisnis. Nah, pegadaian bisnis, hutang piutang bisnis. Ada seorang kesulitan, kita beri pinjaman uang, ya, maka itu berarti kita berusaha untuk menyelamatkan kesulitan yang dia hadapi. Namun tentunya kita juga harus siap untuk menghadapi resiko. Mungkin uangnya tidak kembali, mungkin, ya, mungkin kembali, nah, sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Nah, ya, dan apabila dia hendak menagih, boleh dia menagihnya, tapi tagihlah dengan cara yang baik. Ketika dia benar-benar dalam keadaan mu'sir, maka dia beri tempo. Nah, beri tempo kepada seorang dalam keadaan kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari berbagai kesulitan pada yaumul qiyamah. Nah, man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang beri kemudahan pada orang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Namun juga peringatan kepada orang yang meminjam, jangan bermudah-mudahan. Hati-hati, jangan sampai dia meninggal dalam keadaan bermudah-mudahan dalam berhutang sampai hutangnya dibawa mati. Nah, mungkin yang memiliki uang itu tidak ridha. Nah, tidak memberi maaf. Wah, ini musibah bagi yang meninggal. Sampai Nabi SAW tidak ingin menyolati seorang yang punya hutang. Nah, sehingga kalau dia ingin berhutang, benar-benar dia butuh. Jangan memudah-mudahkan. Wah, ini orang ini insya Allah baik, khair, masya Allah. Semua orang meminjam kepadanya dimaafkan semua. Nah, wah, ini saya pengen datang fulan. Jangan bermudah-mudahan, ma'asyarullah rahimakumullah. Dan ketika menemui kemudahan untuk melunasi, segera lunasi. Menunda-nunda sementara dia mampu. Nabi SAW mengatakan matalul ghani dzulm. Menunda-nunda sementara dia mampu untuk melunasi hutangnya, itu adalah kezaliman. Wadzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Dan kezaliman itu adalah kegelapan pada yaumul qiyamah. Maka lihatlah indahnya syariat ini, di mana Islam mengatur, ya, kehidupan kaum muslimin dalam hutang piutang, dibangun di atas ta'awun. Tidak diperbolehkan ada manfaat tertentu yang diinginkan oleh yang meminjamkan. Kapan dia memberi pinjaman dengan tujuan mendapatkan yang lebih atau yang semisalnya, maka itulah riba. Man aqrada qardan jarra manfaatan fahuwa riba. Siapa yang beri pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Al-musabaqah ila ta'allum lil ilmi nafi'. Berlomba-lomba untuk belajar ilmu yang bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi risalatihi Warathatul Anbiya. Berkata al-Hafidz Ibnu Rajab dalam risalahnya Warathatul Anbiya, pewaris para nabi, halaman 37, "Innal ilma yadullu 'ala Allah min aqrabit turuqi wa ashaliha." Sesungguhnya ilmu itu akan menunjukkan seorang hamba untuk sampai kepada Allah dari jalan yang paling dekat dan yang paling mudah. Dengan ilmu. Faman salaka tariqahu wa lam ya'waj anhu wasala ila Allah wa ila al-jannah min aqrabit turuqi wa ashaliha. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu ini dan dia tidak bengkok ketika menempuhnya, tidak menyimpang darinya, maka dia akan sampai kepada Allah, dia akan sampai kepada jannah
dari jalur yang paling dekat dan yang paling mudah. Fatasahhalat alaihi turuq al-musilatu ilal jannati kulluha fid dunya wal akhirah, sehingga mudah baginya setiap jalan-jalan akan menyampaikan dia kepada surga seluruhnya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia dimudahkan dan di akhirat pun dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jadikan kesempatan kita dalam kehidupan dunia ini perbanyak ilmu yang bermanfaat. Perbanyak mendatangi majalisul ilm an-nafi'ah, majelis-majelis ilmu yang bermanfaat yang diajarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridainya, dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang paling dekat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini yang kita bacakan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.